selamat datang di podcast Dua Suara. Nah, jadi di sini saya Rahmawati sebagai host dari podcast ini dan saya Anela juga sebagai host dari podcast ini. Dan kita kedatangan narasumber nih guys, yaitu guru PJOK dari sekolah kita, yaitu dari SMA Negeri 1 Kepahyang, yaitu Pak Eki. Hai guys, saya guru SMA 1 Kepahyang, nama saya Eki Febrizawan, SPD MPD. Saya selaku guru PJOK di salah satu SMA di Kabupaten Kepahyang. Salam kenal. Apa kabar Pak? Baik Pak? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita tanya-tanya nih guys, lebih baik kita lihat dulu nih profil dari Pak Eki sendiri. Oke guys, nama saya Eki Febrizawan. Saya berdua saudara. Saya anak yang pertama. Jadi saya ini guys, saya tinggal di Desa Nantiagung. Saya lahir di tahun 1986. Jadi saya menempuh jenjang pendidikan itu saya SD saya di MIN Madrasah Ibtidaiyah Desa Nantiagung. Setelah itu saya menempuh jenjang pendidikan di SMP 7 Tapak Gedung Tebakarai. Dan SMA saya di MAN 2 Kepahyang. Terus saya melanjutkan S1 saya bidang olahraga yaitu Penjaskes di Universitas PGRI Palembang. Dan di tahun 2010 saya menyelesaikan jenjang pendidikan. Alhamdulillah di 2011 saya diangkat jadi salah satu guru di SMA Kabupaten Kepahyang. Dan di 2017 saya menyelesaikan S2 Manajemen Pendidikan di Universitas Bengkulu. Sekilas seperti itu profil kehidupan saya, guys. Nah, ini dia videonya. Pak Eki adalah seorang guru olahraga yang berdedikasi tinggi dalam mendidik dan membina generasi muda. Dengan bersemangat dan energi yang tak pernah padam, ia selalu menginspirasi siswanya untuk hidup sehat dan juga aktif. Selain menjadi pendidik, Pak Eki juga sebagai seorang petani yang tangguh. Ia memanfaatkan waktu luangnya untuk bertani, menjaga kelestarian alam, dan memanfaatkan hasil pertanian sebagai tambahan penghidupan keluarga. Sebagai seorang ayah, Pak Eki adalah sosok yang penyayang dan juga penuh tanggung jawab. Ia selalu memberikan contoh positif kepada anak-anaknya tentang kerja keras, disiplin, dan pentingnya berbagi peran dalam keluarga. Sebagai seorang guru, Pak Eki adalah seorang yang humble, santai, dan banyak disenangi oleh murid-muridnya. Lihat guys, dia juga sering loh ajak murid-muridnya tiktokan. Nah ini dia guys, kalau Pak Eki lagi ngajar. Itu dia video profil Pak Eki. Jadi yang dapat kita lihat di profil tadi, Pak Eki ada seorang guru. Jadi apa sih Pak yang memotivasi Bapak untuk menjadi seorang guru? Saya memotivasi saya untuk dari seorang guru. Jadi begini, saya itu dulu dari kecilnya saya tidak pernah berpikir dan bercita-cita untuk menjadi guru. Saya bahkan bercita-cita untuk menjadi seorang polisi. Tapi di 2 kali pengujian tes saya gagal dan akhirnya karena kegagalan saya anggap Tuhan tidak, di sini bukan jalan terbaik saya yang diberikan Tuhan untuk menjadi orang sukses. Jadi saya berpikir dengan kegagalannya saya ikut tes polisi, ini bukan akhir dari segalanya. Karena saya berpikir ketika gagal saya berhenti, mungkin nasib saya berhenti sampai di situ. Jadi saya cari jalan yang lain, alternatif lain. Ya saya terpikirlah, walaupun saya tidak jadi seorang abdi negara seperti polisi, saya berpikir untuk kuliah di keguruan dan menjadilah guru olahraga seperti itu. Jadi
Saya berpikir jadi seorang guru sama loh seperti polisi, sama-sama pahlawan. Kami berjuang, kami berkontribusi untuk bangsa, kami mencerdaskan anak bangsa, cuman beda golongan dan seragam. Dan saya syukur alhamdulillah jadi guru, dan berarti saya tidak pernah menyesal. Karena kenapa? Saya berpikir seperti ini. Berarti ini loh jalan yang terbaik yang Tuhan berikan untuk saya. Ya kan? Karena kenapa? Berpikir seperti ini. Manusia cuma bisa berencana, berusaha, dan berdoa. Tapi setiap doa yang kita minta sama Tuhan, kita lihat tidak pernah ada satupun yang Tuhan kabulkan. Karena kenapa? Kalau Tuhan itu tidak mengabulkan doa yang kita minta, tapi Tuhan mengabulkan apa yang kita perlukan. Terkadang seperti ini, ketika gagal, kita berhenti, mungkin semuanya berhenti di situ. Jadi saya berpikir seperti ini. Ketika, contoh nih, kita minta sama Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, berikan aku setangkai bunga. Karena kita pengen yang indah-indah dan yang bagus-bagus. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan kita seekor ulat. Kalau kita tidak bersyukur, kalau kita tidak sabar, mungkin kita sudah protes loh. Aku tidak mau ini, dan habis semua. Tapi karena kita bersyukur, apapun yang diberikan Tuhan, mungkin ini jalan terbaik. Kita bersyukur, sabar. Akhirnya apa yang terjadi? Ulat ini seminggu kemudian jadi kepompong. Kepompong ini bakal jadi apa? Kupu-kupu. Lebih indah dari bunga. Kupu-kupu. Berarti Tuhan itu lebih tahu apa yang kita perlukan. Jadi setiap proses perjalanan hidup, mau itu sukses ataupun gagal, jangan pernah mengeluh dan jangan pernah untuk berhenti, tetap maju, yakin atas kuasa Tuhan. Gitu. Oke, jadi selain guru, apakah ada pekerjaan lain gitu Pak? Selain guru, saya karena saya sudah berkeluarga, otomatis kalau untuk dari gaji guru mungkin saya tidak mencukupi untuk kehidupan keluarga. Cukup, tapi mungkin tidak terlalu seperti orang-orang. Jadi gini, prinsip seperti ini. Prinsip saya seperti ini. Prinsipnya seperti saya tidak mudah puas dengan sesuatu penghasilan. Saya sudah mencapai ini puas, saya sudah mencapai ini puas. Saya tidak seperti itu. Saya tidak pernah mudah puas, dan karena saya ingin selalu mencoba dan mencoba. Bukan berarti saya tidak puas itu tidak bersyukur loh. Saya tetap bersyukur, tapi saya harus menggali lagi. Karena berpikirnya prinsipnya seperti ini. Hablum minan nas, hablum minallah. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia. Jadi seperti ini. Ketika hablum minan nas dan hablum minallah, hubungan dengan manusia, ya seperti ini. Kita berusaha bekerjalah seolah-olah akan mati 1000 tahun lagi. Berarti kita harus mencari harta dan kekayaan. Karena kita akan mati 1000 tahun lagi. Dan ingat, hablum minallah, berbuat baiklah, beramallah seolah-olah kita esok akan meninggal. Jadi antara hablum minan nas dan hablum minallah itu harus seimbang. Jadi saya, selain dari guru, saya juga seorang petani cabai. Jadi lain dari petani cabai, saya profesi apapun itu saya geluti dengan catatan saya selagi itu tidak melanggar undang-undang dan tidak dilarang oleh agama, selagi itu halal saya lanjut jalan. Karena saya berprinsip seperti ini. Hidup ini ibarat kita diberikan 2 cangkir kopi loh, yang harus kita habiskan. Satu cangkir kopi pahit dan 1 cangkir kopi manis. Nah sekarang kita berpikir yang mana yang harus terlebih dahulu kita minum. Ya kan? Kalau nih kita minum terlebih dahulu yang pahit. Setelah habis yang pahit kita minum, baru minum yang manis. Ya, baru sedikit aja kita minum yang manis, itu sudah terasa manisnya. Karena kita sudah menjalani pahit. Tapi kalau kita manis duluan. Setelah habis manis baru minum yang pahit, baru terasa setetes saja yang pahit, itu terasa pahitnya dulu. Karena diumpamakan dengan kehidupan seperti ini. Nih, masa muda nih, kita ibaratkan minum yang manis dulu nih. Seperti kalian pelajar, minum yang manis dulu. Disuruh sekolah. Kalau disuruh belajar, taat sama guru, tepat waktu, belajar, hafalan, seperti mungkin pahit. Ya. Kalau kita tidak mau memilih yang pahit, kita memilih yang manis. Yuk, telat lah, jarak masuk lah, bolos lah. Karena kita milih yang manis. Satu saat terjadinya apa? Yang ketika kita sudah dewasa taman SMA, itu tidak jadi apa-apa loh. Nah di situ baru merasa berkeluarga, pahitnya hidup. Susah loh. Nah kalau kita dari sekolah sudah rajin, taat, segalanya kita ikuti aturan sekolah, kita pahit loh, sakit, memang tidak enak. Pagi-pagi sudah bangun sekolah, belajar, bla 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 bla. Itu yang sangat menyiksa anak sekolah zaman sekarang. Tapi kita habiskan yang pahit dulu. Nanti ketika habis yang pahit, satu saat dewasa, kuliah, dan
kita sukses, ini saatnya kita memetik kesuksesan. Di sini kita merasakannya manisnya dunia seperti apa. Kira-kira seperti itu. Boleh juga ya guys kata-kata Bapak. Jadi kan Pak, Bapak kan tadi cabai kata. Boleh di-spill nggak berapa hektar? Kalau cabai kita punya lahan awal mula nih ya. Awal mula kita lahan cabai itu numpang di lahan orang tua. Cabai pertama numpang di orang tua itu kurang lebih 1 hektar. Dengan modal katakanlah cukup lumayan besar bagi saya. Tapi gagal. Cabai pertama gagal. Kenapa gagal? Karena hama, karena terik, karena harga. Saat itu gagal aja karena saya baru perdana dan belum punya kemampuan, kapasitas dan ilmu untuk tentang bercabai. Jadi gagal. Jadi kalau saya waktu itu gagal, saya berhenti. Mungkin saya tidak akan sukses sampai gitu. Jadi dengan gagalnya saya coba lagi. Saya coba dan coba. Akhirnya dari dipinjamkan satu lahan orang tua sampai saat ini saya sudah punya lahan sendiri yaitu di 5 hektar. Di 5 hektar yang penghasilan di setiap panennya itu minimal 1 hektar itu 7 roll di angka 14 ton 1 hektar. Banyak ya. 1 hektar 14 ton. Tapi ingat di 14 ton itu yang cabai saya ketika katakanlah ini harga di 40. Jadi 1 ton itu 40 juta kali 7 kali 14. Jadi katakanlah ini yang punya saya 14 ton ini cuman punya saya itu di angka 13 ton. 1 ton bukan punya saya. Di sini punya, ini titipan loh. Ada yatim piatu, ada fakir miskin, ada jompo. Jadi ingat ketika diberi dengan Tuhan itu rezeki, ingat ini bukan rezeki kita sendiri loh. Ya, ini bukan rezeki kita, ada rezeki mereka yang dititipkan Tuhan melalui kita. Gitu. Kalau boleh tahu di mana sih Pak kebun-kebunnya gitu? Untuk di kebun salah satu lahan kita di Nanti Agung, satu di belakang rumah di Nanti Agung yang harap di belakang rumah ada satu yang jarak dari rumah lumayan jauh 1 kilo itu ada dua lagi yang di daerah sudah masuk daerah Wiskus. Oke Pak, kembali ke guru ya Pak. Jadi kan Bapak ini saya dengar pernah jadi wali kelas. Menurut Bapak, tantangan terbesar jadi wali kelas apa sih? Tantangan jadi wali kelas itu, kalau saya sih tidak ada jadi wali kelas dan guru, kalau menurut saya tantangan sama. Bagaimana membuat anak ini menjadi anak yang punya etika. Kalau seorang guru, kalau saya definisi saya jadi guru nih, kalau pengen anak ini jadi orang pintar, mereka tidak perlu guru loh. Google lebih pintar dari guru, ya kan? Jadi definisi seperti ini. Ini masuk SMA 1 nih, masuk SMA, anak nih. Katakanlah ini jin. Bagaimana anak ini keluar jadi malaikat? Kalau ilmu, mereka bisa mencari di Google. Pengetahuan, Google lebih pintar dari guru. Sekarang anak itu butuhnya apa? Etika. Karena kenapa? Saya lebih mementingkan etika. Sehebat-hebatnya orang, sepintar-pintarnya orang, etika tetap nomor pertama. Nomor kedua itu ilmu. Tapi ketika orang mempertamakan ilmu, etika nomor kedua, bobrok. Banyak terjadi anak seperti ini sama orang tua karena etika. Zaman kini etika. Jadi kalau saya tantang saya jadi wali kelas, saya sih tidak terlalu banyak tantangan tapi punya dilema. Dilemanya seperti ini. Ini saya wali kelas. Ada beberapa anak, katakanlah ada beberapa anak ini ketika sidang penaikan kelas, rapornya hancur. Anak ini dinyatakan tidak naik kelas. Saya sepakat loh dengan guru. Anak ini tidak naik kelas. Kasih pelajaran mereka. Karena mereka etika seperti ini dan kondisi seperti ini. Tapi di satu sisi, saya merasa ini tanggung jawab saya. Maksud tanggung jawab saya wali kelasnya mana caranya anaknya harus naik. Dia perjuangkan anaknya harus naik. Itu sudah tanggung jawab seorang wali kelas. Tapi batin saya ini menolak sebenarnya. Karena anak ini ketika saya perjuangkan, kalau berubah. Kalau tidak berubah. Jadi saya itu tidak punya merasa antara guru biasa dan wali kelas. Saya rasa tantangannya tidak terlalu jauh beda sama. Tapi yang ketika kenaikan kelas, ketika ada anak bermasalah, di sini tantangannya perang antara profesi dan batin. Begitu sih. Oke, tadi kan membahas tentang tantangan tuh Pak, menjadi guru kan. Iya.
Nah, kalau di sini apa sih makna-makna atau yang membuat Bapak terkesan gitu jadi guru atau ada hal-hal yang berkesan gitu bagi Bapak? Jadi gini, kalau saya sih jadi guru sudah 11 tahun. Jadi apa sih yang sangat berkesan ketika saya jadi guru? Kalau ditanya seperti itu, saya mikirnya seperti itu. Saya ketika jadi guru semuanya berkesan. Karena kenapa? Jadi guru itu asik ketika asik, asiknya ada, dilemanya ada, sedihnya ada, semuanya cukup lah. Karena seperti ini, kita jadi seperti kami, jadi seorang guru yang dikatakanlah gaji seorang guru itu, ya, nah gaji seorang guru, tahu sendiri gaji guru, kenapa guru itu diibaratkan pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi kalau dibanding dengan gaji anggota dewan dan yang lain-lain mungkin sangat jauh. Tapi kalau masalah tugas, seorang guru ini dia harus menguasai semua elemen air, elemen udara, elemen api, dan seluruh elemen dia harus kuasai. Karena kenapa? Seperti saya, seorang guru olahraga, PJOK. Ketika saya ngajar PJOK, oke, ini profesi saya loh. Tapi ketika ada satu guru yang tidak masuk, ya kita harus memenuhi kelas jangan sampai kosong. Seorang guru dengan tugas yang mengajar, akhirnya harus mendisiplinkan anak dengan bla 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 bla. Banyak cerita seorang guru pokoknya. Jadi kalau masalah gaji sangat miris loh gaji guru. Sedangkan beban guru tidak bisa dianggap sepele. Karena mohon maaf, definisi saya, menurut saya, sebuah negara itu bakal menjadi negara yang bisa bersaing di dunia, bisa menjadi negara yang maju, itu berawal dari SDM, sumber daya manusia, ya kan, kepintaran manusia. Dan sekarang, mohon maaf, sumber daya manusia, menggali kepintaran manusia itu dari mana? Dari seorang guru, dari bangku sekolah, dari pendidikan. Jadi otomatis kemajuan maju atau tidak sebuah negara itu kalau definisi saya berada di pundak seorang guru. Betul. Dengan gaji ini bla 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 bla, ya kan? Tapi harus menguasai semua elemen. Nih dilema nih jadi guru nih, dilema nih. Anak bolos, ya kan? Anak bolos, anak berantem. Kita kejar, anak jatuh. Kita kejar nih anak bolos. Kita suruh masuk kejar, anak jatuh, orang tua protes, anaknya jatuh bla bla bla, anak melawan bla bla, mancing emosi, kita cubit sedikit, orang tua protes, ya kan? Kita biarkan anak mau bolos, mau merokok, guru tidak becus, guru tidak tertib. Jadi salahnya tuh guru. Jadi asiknya saya ini dilemanya terlalu banyak dilimpahkan kesalahan dengan gaji yang sangat kecil. Terus tapi menurut saya asiknya kami seorang guru ini belajar jadi orang yang sabar. Mungkin disinilah tidak setara dengan kesabaran Nabi Muhammad. Mungkin ya kita sebagai umat Islam ya bisa belajar, ya kami dari guru ini belajar sabar loh. Karena anak seperti ini guru didenda, anak seperti ini guru dikasuskan, anak seperti ini guru seperti ini. Maaf nih, proteslah anak-anak dengan bayaran seperti ini. Sekolah pungli, bla 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 bla. Ya, tidak ada bayaran. Sedangkan anak mau ikut lomba bla bla bla, dari mana sih dananya? Dari bayaran sekolah. Sekolah ini gratis nih, sekarang tidak ada bayaran. Tapi dengan tidak ada sekolah, tidak ada kegiatan nih. Anak kami tidak lomba, sekolah tidak ngasih dana, sekolah itu tidak ngurus seperti ini. Jadi dilemanya itu sangat dilema. Jadi tapi enaknya itu kita bisa belajar lebih dewasa, lebih sabar, lebih bijak. Dan lebih-lebih lagi ketika kita mengajarkan seorang guru itu benar-benar mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mungkin satu saat menjadi amal yang jariah. Ya. Tapi untuk sebenarnya kalau seperti pemerintah bolehlah diperhatikan gaji guru lebih setara lah dengan gaji mereka yang di atas. Karena beban berat loh. Ya, untuk pemerintah. Lanjut. Gimana sih Pak cara Bapak membagi waktu jadi guru, jadi petani gitu Pak? Jadi gini, kayak gini. Kalau saya pribadi untuk jadi guru dan petani saya tidak pernah untuk membagi waktu karena seperti ini. Ketika satu pekerjaan itu
kita bagi waktu ini mengajar seperti ini, waktu bertani seperti ini. Jadi waktunya sudah terbagi nih. Nah, kalau saya sendiri, ketika saya bekerja melakukan sebuah aktivitas itu dengan waktu yang sudah ditentukan, akhirnya pekerjaan saya terlalu terburu-buru. Saya tidak menikmati pekerjaan dan kemungkinan hasilnya tidak maksimal. Jadi saya untuk bekerja antara jadi profesi seorang guru dan profesi seorang petani, saya tidak pernah membagi waktu kapan saya bertani, kapan saya untuk mengajar. Jadi saya kalau waktu itu menurut saya sama seperti air ataupun sama seperti uang. Banyak ini cukup, dikit ini cukup. Tidak pernah banyak ini lebih, tidak pernah. Begitupun air, begitupun uang, begitupun waktu. Jadi definisi saya seperti ini. Saya hanya menjalani hidup sesuai dengan kemampuan saya, apapun profesi saya dan pekerjaan saya cuma menikmati. Ketika kita menikmati hidup, otomatis waktunya terbagi sendiri. Saya menjalani profesi seorang guru dengan sabar, dengan enjoy, juga seperti saya menjalani seorang petani itu dengan tanpa ada beban, dan insya Allah menghasilkan hasil yang maksimal. Oke. Pak, kembali ke guru kan Pak. Ada nggak sih Pak menurut Bapak momen lucu saat ngajar? Kalau momen-momen lucu sih ada sih saat ngajar, karena saat ngajarnya begini. Momen lucunya saya sewaktu mengajar di kelas ini, waktu 2 tahun yang lalu saya ini kan guru olahraga nih PJK dan diperbantukan ngajar sejarah. Ya. Yang membuat saya lucu seperti ini. Saya lucu sendiri ngajar sejarah. Saya orang lapangan yang setiap hari mengajar di lapangan, yang olahraga itu tahunya berlari ke depan itu nomor satu kan. Tidak menghiraukan masalah yang di belakang. Kan seperti itu. Jadi momen itu saya mengajar di sejarah. Lucu dalam diri saya seperti ini. Sejarah, saya mengajar sejarah dan saya tidak mempunyai ilmu sejarah. Di olahraga ini harus terdepan, sejarah selalu mengungkit yang terbelakang. Jadi saya momennya ada anak bertanya tentang sejarah, jadi saya mikir lucu dan memalukan karena saya tidak tahu akan jawaban. Jadi saya jawab dengan anak itu seperti ini. Nah, tak usah terlalu banyak tanya. Mungkin Bapak tidak mau menjawab bukan karena Bapak tidak bisa, kamu browsing tanya ke Google. Karena kenapa? Kamu menanyakan orang yang sudah tiada, menanyakan sejarah yang sedang lucu. Sedangkan di agama Islam membicarakan orang sudah meninggal itu berdosa. Jadi itu momen saya merasa lucu dan konyol saat itu, merasa konyol gitu. Agak nabrak ya guys antara olahraga dan juga guru sejarah. Nah, jadi apa sih harapan Bapak kepada anak-anak murid gitu selama Bapak jadi guru gitu kan? Atau ketika dia sukses gitu, apa gitu? Jadi gini, saya berharap dengan anak-anak siswa pelajar saya, masalah sukses ataupun tidak itu kan itu dari sana. Cuman saya berharap ketika dia bisa membedakan, oh kami ini tamakan SMA pelajar ketika di masyarakat. Ya, jangan sampai antara orang yang cuma tamat SD, SMP, kan kalian yang tamat SMA, notabene di masyarakat pola kehidupan sama. Jadi tolong bedakan, oh saya orang berpendidikan, saya punya tata cara, saya punya tata rama. Terus pesan saya berharap apapun yang terjadi, jangan sampai karena kalian ini anak SMA loh, taman SMA orang berpendidikan, orang yang sudah mengenyam 9 tahun, 12 tahun di pendidikan, ya kan? Jadi jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai membuat, karena kenapa nak? Karena seperti ini definisinya. Seorang ibu itu kalau kita berpikir dia yang merasakan sakitnya saat kapan? Saat melahirkan. Itu kan definisi. Tapi salah. Definisi itu menurut saya itu tidak benar. Definisi yang sangat benar menurut saya, seorang ibu itu merasa sakitnya kapan? Ketika dia meneteskan air mata sedih dengan perbuatan anak-anak. Itu yang lebih sakit dan menyakitkan dibanding dia melahirkan. Oke. Betul sih. Nah, pelajaran terbesar apa sih yang Bapak dapat dari dua profesi tersebut, sebagai guru, sebagai petani gitu? Nah, pelajaran terbesar gini. Dari awal saya sudah bercerita, cita-cita saya dari kecil itu pengen jadi polisi, tapi gagal.
Jadi pelajaran seperti ini. Ketika setiap apapun yang diberikan dengan kita, apapun takdir kita, ketika kita menjalani dengan ikhlas, dengan sabar, itu akan menjadi berkah. Jangan pernah merasa Tuhan tidak adil, bla bla bla. Jangan pernah. Tetap sabar, ikhlas, insya Allah akan jadi berkah. Karena kenapa? Karena dia seperti ini, definisinya seperti ini. Ketika kita tidak ikhlas, selalu tidak sabar, jadi apapun yang kita jalan itu tidak akan pernah berhasil dengan sempurna. Iya, betul. Oke, jadi karena waktu kita sudah habis dan bincang-bincang kita telah selesai, ada banyak sekali yang bisa kita ambil dari cerita Pak Eki kali ini, yaitu mulai dari sikap pekerja kerasnya, ramah pada semua orang dan mudah bergaul, sikap disiplin dan waktu yang bisa dibagi, lalu menjadi guru dan bertani, masih banyak lagi keteladanan yang bisa kita ambil dari Pak Eki. Jadi mungkin sampai sini saja podcast kita. Karena waktunya sudah habis ya guys. Terima kasih kepada Pak Eki atas ceritanya kali ini dan keinginannya untuk datang ke podcast kami. Ada nggak sih Pak kata-kata terakhir nih ujung podcast ini? Motivasi gitu. Oke, kata-kata terakhir untuk kaula muda, untuk para siswa-siswi. Jadi pesan saya, apapun kondisi kita, siapapun kita, jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk menggapai. Karena kenapa? Setiap orang itu berhak untuk sukses. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang bodoh, mau orang pintar. Semua orang berhak untuk sukses, kecuali satu yang tidak berhak untuk sukses. Seorang pemalas. Betul sekali. Terus pesan saya, jangan pernah takut untuk melangkah dan melakukan. Karena tidak segala sesuatu itu tidak harus dimulai dengan hebat. Anak siapa kita, bagaimana kedua orang tua, tidak mesti harus dimulai dengan hebat, tapi harus berakhirlah dengan hebat. Terus pesan terakhir saya seperti ini kepada kaula muda, jangan pernah marah, jangan pernah menyesal, jangan pernah kesal dengan diri kita ketika kita terlahir dengan orang yang tidak mampu, dengan orang yang miskin. Tapi salahkan dirimu, menyesallah dirimu ketika engkau mati dengan kemiskinan. Oke guys, jadi kita tutup podcast kali ini. See you next time. Dadah.